Alpha versus Delta. Kira-kira siapakah yang akan menang kalau mereka bertarung dalam sebuah duel ya teman-teman? Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang cerita Kage no Jutsurukusa dalam gamenya lagi. Dan bahasan kali ini akan berfokus kepada pertarungan antara Delta melawan Alpha. Ya, dulu saat pertama kali baca manga Kage no Jutsurukusa, gue selalu bertanya-tanya, kenapa Delta itu tunduk banget sama Alpha? Padahal Delta juga punya kemampuan bertarung yang luar biasa. Bisa dibilang kalau Delta adalah berserkernya Shadow Garden. Tapi kenapa dia selalu meleot ketika di hadapan Alpha dan Alpha itu sudah berbicara dengannya dengan nada yang tinggi? Bisa saja kan kalau Delta menghajar Alpha dan merebut posisi tepat di bawah Shadow dari Alpha. Namun kenapa dia tidak melakukan hal tersebut? Apakah dia kurang pintar? Tentu tidak. Karena Delta sendiri bahkan bisa tahu kapan dia bisa merebut perhatian dari Shadow lebih daripada anggota Seven Sadis yang lain. Bahkan dia juga sampai ngebuat rencana harem besar untuk tuannya itu. Jadi bisa dibilang kalau Delta tidak bodoh juga. Dia bisa memikirkan sebuah rencana yang cerdik gitu. Dan balik lagi, kenapa dia bisa tunduk dengan Alpha yang mungkin bisa dibilang kemampuan bertarungnya secara fisik itu berada di bawahnya Delta. Nah, ternyata teman-teman, pertanyaan gue ini terjawab dalam sebuah story di game Eminence in Shadow-nya. Dalam sebuah story yang berjudul Have Mercy Ita Protocol, diceritakan nih, kalau Ita membuat sebuah penemuan baru yang memudahkan para anggota Shadow Garden dalam bertarung, yaitu dengan membuat magic tools, berupa senjata yang bisa menyesuaikan diri dengan kemampuan pemiliknya, lalu bisa menutupi kelemahan dari pemiliknya. Dan tentu, karena dananya terbatas, magic tools ini juga dibuat dari bahan dasar slime, teman-teman. Yaps, memang aneh tapi nyata loh. Makhluk terlemah di Isekai Kage no Jutsurukusa ini memiliki banyak sekali kegunaan, terutama bagi Shadow Garden. Nah, di sini awalnya Ita membuat magic tools buat Gamma saja yang bisa dibilang cukup lemah dalam hal pertarungan. Dia pun menciptakan pedang yang cukup besar dari slime, lalu memberikannya kepada Gamma. Tentu pada awalnya Gamma sih cukup kesulitan dalam menggunakannya. Namun lama-kelamaan, dia mahir juga untuk menggunakan pedang tersebut. Nah, ketika dirasa Gamma sudah mahir menggunakan pedang itu, Ita pun malah memintanya untuk melawan satu golem yang dia buat. Tentu baik Alpha dan Lambda yang ada di sana juga pun jadi terkejut, karena memang golem ciptaan Ita itu cukup kuat teman-teman. Dan mereka ragu apakah kemampuan bertarung Gamma yang sekarang ini bisa mengalahkan golem itu atau enggak. Ya, ada kemungkinan sih kalau Gamma bisa melakukannya. Mengingat selain belajar seni berpedang dari Shadow, Gamma juga diajari seni sihir yang cukup untuk membela dirinya. Namun tetap saja masih ada keraguan dalam hatinya Lambda dan Alpha. Mereka takut kalau Gamma bisa saja mokat pas lawan golem itu. Nah, perasaan seperti itu juga nggak hanya dimiliki sama Alpha dan Lambda saja. Tapi nih Gamma juga memikirkan hal yang sama. Dia juga sempat tanya ke Ita apakah ini aman atau enggak. Dan apakah dia tidak akan mokat bila mengikuti ujian ini atau enggak gitu. Namun gregetnya si Ita pun menjawab dengan santai nih, kalau Gamma mokat dalam ujian ini, ya mau bagaimana lagi? Hal itu akan dianggap sebagai bayaran dari uji coba tersebut. Tentu, Gamma pun cukup terguncang ketika mendengarnya. Tapi tetap di sini, Ita mengatakan kalau coba saja Gamma melawan golem tersebut terlebih dahulu, maka mereka akan bisa melihat hasilnya apakah magic tools buatannya ini berdampak kepada kekuatan tempur Gamma atau tidak. Nah, karena dirinya juga nggak mau diremehkan, akhirnya Gamma pun setuju untuk melawan golem tersebut. Namun gak disangka ternyata Gamma bisa mengalahkannya dengan satu kali tebasan saja. Tentu hal itu sangat mengejutkan, mengingat kita tahu kan kemampuan bertarung Gamma yang kikuk banget. Jadi ya, mengalahkan golem buatan Ita yang kuat itu adalah suatu keajaiban. Dan bukti kalau memang magic tools yang dibuat sama Ita berhasil. Nah, nggak hanya satu golem saja yang berhasil dia kalahkan. Tapi dalam pengujian berikutnya Ita melepaskan beberapa golem sekaligus, dan tentu hasilnya sama. Gamma bisa menghancurkan mereka semua seperti tidak ada apa-apanya. Hal itu juga cukup mengejutkan Alpha dan Lambda yang menyaksikan hal itu dengan mata kepala mereka sendiri. Gamma yang tidak berbakat sama sekali dalam ilmu berpedang berhasil mengalahkan beberapa golem buatan Ita dengan pedang besar itu. Yaps, itu seperti dianggap sebagai mukjizat bagi mereka. Nah, kebetulan ketika tes itu berakhir, Delta datang ke tempat latihan itu karena penasaran dengan magic tools buatan Ita. Nah,
Ketika dia tahu nih kalau Magic Tools itu membuat Gamma yang tidak berbakat dalam pertarungan jadi hebat, akhirnya Delta pun penasaran nih, apakah ketika dia pakai Magic Tools itu dia akan bisa mengalahkan Alpha dan merebut posisi kedua di bawah Shadow dari Alpha atau enggak ya. Tentu niatan seperti itu membuat Alpha sedikit kesal kepada Delta, karena ya dia tidak menyangka kalau si Delta punya pemikiran seperti itu. Hingga pada akhirnya Delta pun nantangin Alpha buat duel beneran nih. Dan sebagai taruhannya, jika dia menang maka Delta akan merebut posisi kedua dari Shadow Garden ini. Tapi jika dia kalah, maka Delta akan tetap nurut-nurut aja ke Alpha. Tapi tentu, keduanya juga akan tetap memakai Magic Tools buatan Ita. Karena kalau enggak ya takutnya duel ini akan menjadi tidak seimbang teman-teman. Nah, mengejutkannya, Alpha itu mendominasi pertarungan tersebut dari awal. Kita tahu kan kalau kemampuan bertarung Delta itu tidak bisa dianggap remeh loh. Tapi nggak disangka saat duel sama Alpha, Delta nggak berkutik sama sekali. Dan dengan sangat mudah, Alpha pun mengalahkan Delta dalam duel tersebut. Tentu Delta juga kaget nih kenapa Alpha bisa begitu kuat pada hari ini. Karena sebelumnya Delta itu punya firasat loh kalau kemampuan bertarung Alpha dan dirinya itu tidak berbeda jauh. Kita tahu kalau Delta punya indera yang sangat tajam, dia bisa merasakan mana lawan yang bisa dia kalahkan dan mana lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Tapi di sini memang Delta ngira dia itu ya sarser gitu kekuatannya sama Alpha, tapi ternyata instingnya itu salah. Alpha lebih kuat daripada dirinya. Ya ada kemungkinan juga nih Alpha mengerahkan semua kemampuan dan jiwa raganya dalam duel melawan Delta ini. Karena ya dia itu nggak mungkin menyerahkan posisi kedua tepat di bawah Shadow yang selama ini dia emban. Dan dia itu nggak rela diambil gitu aja apalagi sama Delta gitu. Tapi ya di sini Alpha juga nggak mau mengakui kemampuannya sendiri teman-teman. Dia hanya berkata kalau kekuatannya itu berasal dari Magic Tools-nya Ita. Dari cerita ini juga gue akhirnya tahu sih kenapa Alpha itu terus dihormati sama Delta. Dan kenapa nggak ada yang bisa menggusur Alpha dalam menduduki posisi kedua tepat di bawah Shadow dalam organisasi Shadow Garden ini sendiri. Yaps, itu karena bisa dibilang Alpha lebih kuat daripada Delta dalam kekuatan murni teman-teman. Dan selama tidak ada anggota Shadow Garden yang bisa mengalahkan Delta gitu, ya mereka juga nggak bisa mengalahkan Alpha. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seru pembahasan singkat tentang cerita Kage no Jutsu kesayangannya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.